Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadzira. Asyhadu an la ilaha illallahu al-wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidina abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Summa as-salatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Nama saya Reski Amelia dari Universitas Muhammadiyah Makassar dengan program studi akuntansi kelas akuntansi 2020F. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya dengan judul Rule of Law. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembina saya, Dr. Haja Fatmawati, MSI. Di sini pertama saya akan menjelaskan apa itu Rule of Law. Rule of Law merupakan suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara berdasarkan hukum konstitusi dan demokrasi. Kehadiran Rule of Law biasa disebut sebagai reaksi dan koreksi terhadap negara absolut yang telah berkembang sebelumnya. Rule of Law merupakan konsep tentang common law, tempat segenap lapisan masyarakat dan lapisan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun atau prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of Law adalah rule by the law dan bukan rule by the man. Konsep ini lahir untuk mengambil alih dominasi yang dimiliki kaum gereja dan kerajaan serta menggeser negara kerajaan dan memunculkan negara konstitusi di mana doktrin Rule of Law ini lahir. Ada tidaknya Rule of Law dalam suatu negara ditentukan oleh kenyataan konsep Rule of Law. Mengatakan apa-apa tentang justness dari hukum itu sendiri, tetapi hanya bagaimana sistem hukum beroperasi. Berdasarkan pengertiannya, Friedman 1959 membedakan Rule of Law menjadi dua, yaitu pertama, pengertian secara formal atau in the formal sense. Rule of Law diartikan sebagai kekuasaan hukum terorganisasi atau organized public power, misalnya negara. Kedua, pengertian secara hakiki atau materi ideological sense. Rule of Law terkait dengan penegakan Rule of Law karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk. Rule of Law terkait erat dengan keadilan, sehingga Rule of Law harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Rule of Law merupakan suatu logisme, sehingga mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom. Prinsip-prinsip Rule of Law. Di Indonesia, prinsip-prinsip Rule of Law secara formal tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, pertama, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kedua, kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ketiga, untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Keempat, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Kelima, kemanusiaan yang adil dan beradab. Keenam, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, inti dari Rule of Law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial.
Penjelasan prinsip-prinsip rule of law secara formal termuat di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum, pasal 1 ayat 3. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan, pasal 24 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 1. Dalam bab 10A tentang hak asasi manusia atau HAM, memuat 10 pasal, antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat 1. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28D ayat 2. Prinsip-prinsip rule of law secara hakiki. Prinsip-prinsip rule of law secara hakiki atau material erat kaitannya dengan penyelenggaraan menyangkut ketentuan-ketentuan hukum, the enforcement of the rules of law, dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law. Berdasarkan pengalaman berbagai negara dan hasil kajian menunjukkan keberhasilan the enforcement of the rules of law bergantung pada kepribadian nasional setiap bangsa. Hal ini didukung kenyataan bahwa rule of law merupakan institusi sosial yang memiliki struktur sosiologis yang khas dan mempunyai akar budayanya. Prinsip-prinsip rule of law secara hakiki yang khas pula, karena bersifat logalisme, maka mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani dengan pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja, tidak memihak, tidak personal, dan otonom. Strategi pelaksanaan atau pengembangan rule of law. Agar pelaksanaan rule of law bisa berjalan dengan yang diharapkan, maka pertama, keberhasilan the enforcement of the rules of law harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap bangsa. Kedua, rule of law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. Ketiga, rule of law sebagai suatu logalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, dan negara harus ditegakkan secara adil juga memihak pada keadilan. Keempat, untuk mewujudkan perlu hukum progresif yang memihak hanya pada keadilan itu sendiri, bukan sebagai alat politik atau keperluan lain. Asumsi dasar progresif bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaiknya. Hukum progresif memuat sinerga, kandungan moral yang kuat, arah dan watak hukum yang dibangun harus dan berhubungan dengan sinergis dengan kekayaan yang dimiliki bangsa yang bersangkutan atau kembali pada hukum dan ketaatan hukum negara yang bersangkutan itu. Kelebihan dari rule by law dalam teori negara hukum the rule of law. Dalam membahas rule by the law, tentu tak lepas dari hubungan hukum dan kekuasaan, di mana Profesor Dewa Gede Atmaja di dalam bukunya Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Histeris yang mengutip pendapatnya Blaise Pascal mengatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan. Kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Apapun mungkin dapat menjadi suatu organisasi negara apapun kekuatan yang dimiliki hati manusia cenderung untuk selalu tunduk pada kekuasaan yang legal atau aturan-aturan hukum.
untuk kepentingan kekuasaan selalu menentang prinsip-prinsip hukum tunduk kepada otoritas negara. Rule by law di dalam teori negara hukum, the rule of law yang merupakan institusi dasar yang berdasari dari the rule of law adalah hukum harus mampu membimbing perilaku subjeknya. Lain kata, bahwa the rule of law juga menekankan karakteristik dan manfaat dari aturan, di mana undang-undang dianggap sebagai jenis aturan dan tujuan aturan yang membimbing perilaku manusia, yaitu perilaku dari penguasa dan rakyatnya, di mana konsep rule by law digunakan sebagai pembatas dari tindakan bebas dari penguasa yang tujuannya adalah agar penguasa tidak melaksanakan kekuasaannya secara sewenang-wenangnya, serta pembatas dari perilaku dan tindakan masyarakatnya agar tercipta suatu ketertiban dan keamanan. Asas kepastian hukum merupakan sebuah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Menurut Arif Sudiharta, bahwa negara hukum menjamin kepastian hukum terwujud dalam masyarakat dan prediktibilitasnya sangat tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat predictable atau dapat diramalkan. Konsep rule of law tentu tak lepas dari peraturan perundang-undangan, maka kelebihan dari konsep rule by law dapat dilihat juga melalui fungsi peraturan perundang-undangan dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Pertama, fungsi internal. Fungsi internal meliputi: pertama, fungsi penciptaan hukum; kedua, fungsi pembaharuan hukum; ketiga, fungsi integrasi pluralisme; keempat, fungsi kepastian hukum; dan kedua, fungsi eksternal. Pertama, fungsi perubahan; kedua, fungsi stabilitas; ketiga, fungsi kemudahan. Rule by law secara idealnya diterapkan dapat dilihat berdasarkan filosofi mengenai kekuasaan negara harus tunduk kepada hukum yang dikaji oleh 3 ahli hukum tentang negara, yakni von Ihering berpendapat bahwa hukum akan memiliki makna yang sesungguhnya jika penguasa yang memerintah rakyat yang diperintah keduanya tunduk pada hukum. Kedua, George Jelinek yang mengatakan memang negara sebagai bentuk hukum secara sukarela, negara tunduk pada hukum yang diciptakannya. Ketiga, Krobe berpendapat hukum eksis mendahului negara dan hukum mengikat begitu negara berdiri, karena hukum bersumber pada kesadaran hukum individu. Adapun kekurangan dari rule by law dalam teori negara hukum, the rule of law. Brian Z. Tanamahan mengatakan rule by the law sebagai otoritas distorsi dan tradisi the rule of law. Apabila tidak didukung oleh demokrasi dan hak asasi manusia serta prinsip keadilan, maka akan terjadi pengingkaran terhadap hak asasi manusia, kemiskinan yang luas, dan segregasi rasial, di mana hal tersebut dapat dilihat contoh apabila sistem hukum mendukung atau melegalkan tentang adanya perbudakan atau penghapusan rule tertentu atau ras tertentu, maka itu menjadi kelemahan dalam konsep rule by law. Menggunakan konsep rule by law secara murni tentu saja akan membuat kita berhukum dengan teks, yang dimana hukum diwujudkan ke dalam bentuk teks, berarti sama saja memindahkan suatu hal yang real ke dalam sebuah teks. Sehingga apabila hukum tidak dapat mengikuti dinamika masyarakat karena hukum berbentuk teks, bersifat kaku, atau hukum itu kaku, keras,
maka tidak dapat terus mewakili dari keadilan dalam kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa dalam mencapai substansi keadilan akan merubah menjadi berkeadilan secara teks yang menurut Profesor Satjipto Rahadjo, kita akan berhadapan dengan substansi pengganti, bukan lagi membicarakan hukum yang sebenarnya. Sehingga akan terjadi kecenderungan cara berhukum secara kaku dan regimentation atau cara hidup yang diawasi atau diatur. Kekurangan dalam konsep rule by law adalah di mana jika diartikan sebagai hukum untuk kepentingan pemerintah, maka hukum dapat digunakan sebagai alat kekuasaan oleh penguasa untuk melakukan tindakan di luar keadilan dan perbuatan tersebut dilegalkan karena perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang. Kemudian para hakim kadang membuat keputusan yang tidak mewakili keadilan masyarakat, padahal hakim merupakan tempat menemukan keadilan. Dan kadangkala hakim tidak berani untuk berinisiatif untuk membuat suatu jurisprudensi yang disebabkan mereka cenderung memilih jalur aman, yaitu keputusan mengikuti undang-undang, sehingga kedepannya keputusan mereka tidak mendapatkan masalah atas keputusan yang diambil atau digugurkan di dalam peradilan yang lebih tinggi. Walaupun mereka yakni keputusan yang berdasarkan undang-undang tidak mewakili keadilan masyarakat pada saat itu. Sekian, itulah pemaparan tentang makalah saya yang berjudul Rule of Law. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.